Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nabila. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam. Dengan nomor induk mahasiswa saya 18721500017. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana, SPD, MPD. Di sini saya akan mengambil tema menganalisis anggaran pendidikan. Ya, yang pertama ada komposisi dan alokasi anggaran pendidikan. Nah, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, sejak Indonesia ditimpa krisis ekonomi pada tahun 1998 hingga sekarang, kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membiayai pendidikan menurun karena pemerintah terpaksa harus mengurangi porsi dana rutin dan pembangunan termasuk bidang pendidikan dari APBN. Nah, karena harus dialihkan untuk membayar hutang baik dalam maupun luar negeri. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2007, pemerintah baru mengalokasikan 9-10% APBN dari ketentuan konstitusi 20%. Nah, untuk pendanaan pendidikan di luar gaji guru atau dosen, menurut Agus Suwiknya pada tahun 2007, pendanaan pendidikan di rata-rata anggaran pendidikan sebesar 12%. Namun, distribusi dana yang telah dianggarkan bagi pendidikan atau dasar menengah tinggi itu harus ditelusuri agar jelas secara publik. Nah, analisis pembiayaan ini sangat penting karena kecilnya biaya pendidikan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa dan profesionalisme guru. Menurut Syaifuddin dan Icisan pada tahun 2006. Di samping itu, dengan diketahuinya secara wajar, realisasi biaya pendidikan akan dapat dilihat apakah anggaran pendidikan itu sebesar 207.431.531.763.000 rupiah. Nah, yakni 20% dari APBN di tahun 2009 sebesar 1.037.067.338.120 rupiah yang diharapkan dapat direalisasi dalam APBD pada tahun 2009 itu bisa menutup biaya pendidikan. Nah, banyak pihak yang mensyukuri dengan meningkatnya anggaran pendidikan pada tahun 2009 yang mencapai 207.413.531.763 rupiah tersebut. Nah, namun di sisi lain ada kekhawatiran Depdiknas itu gagap dalam menyalurkan dana tersebut karena kekhawatiran ini bukan tidak beralasan karena laporan keuangan Depdiknas itu hingga periode 2008 masih memperoleh opini disclaimer. Selanjutnya ada komponen-komponen biaya. Komponen-komponen biaya pendidikan itu meliputi komponen untuk peningkatan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga ada peningkatan pembinaan kegiatan siswa. Yang keempat ada kesejahteraan. Yang kelima ada rumah tangga sekolah. Dan yang terakhir ada biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan. Selanjutnya ada menyusun anggaran pendidikan. Penganggaran yang diambil dari kata dasar anggaran dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dana atau uang untuk suatu kegiatan atau program dalam suatu organisasi. Nah, penganggaran merupakan salah satu bagian dari proses
perencanaan manajemen keuangan pendidikan. Dalam ilmu manajemen, fungsi perencanaan itu sama pentingnya dengan fungsi-fungsi lainnya menurut ilmu manajemen umum seperti pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian penyusunan anggaran di satuan pendidikan juga wajib, halnya proses yang dilalui biasanya tidak serumit penyusunan anggaran di organisasi besar, misalnya perusahaan atau instansi pemerintah. Namun tetap harus berdasarkan prinsip maupun aturan umum yang berlaku. Istilah yang digunakan dalam menyebut anggaran yaitu perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Nah, RAPBS juga merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya, disertai dengan rincian rencana pembiayaannya dalam 1 tahun anggaran. Yang terakhir ada prinsip-prinsip menyusun anggaran. Nah, apabila anggaran menghendaki fungsi sebagai alat perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran itu harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. Dan yang terakhir, adanya dukungan. Itu menurut Fatah tahun 2012. Sekian video penjelasan dari saya tentang menganalisis anggaran pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.